Baik, selamat datang dan jumpa lagi di mata kuliah kajian strategis. Kali ini kita akan membahas tentang Air Power Strategy. Setelah sebelum-sebelumnya kita membahas tentang land atau army, lalu kemudian naval atau maritime. Sekarang kita bicara tentang kekuatan di udara. Baik, ini ada satu quote yang kemudian menarik dari Tenet Duhet pada tahun 1913, satu tahun sebelum terjadinya Perang Dunia yang pertama. Beliau mengatakan, aerial space shall be independent. A new type of weaponry is being born, aerial weaponry. The new battlefield is being opened, the air. The history of warfare is being infused with a new factor. The principle of aerial warfare has been born. Di tahun 1913 beliau mengatakan signifikansi dan bagaimana di masa depan peperangan akan ada satu medan lagi, yaitu medan di udara, dan persenjataan di bidang ini sedang didevelop pada waktu itu, dan kita bisa lihat pada saat ini hampir banyak peperangan yang dilakukan mungkin oleh great power misalnya itu akan dimulai dengan melakukan serangan udara terlebih dahulu untuk kemudian paralyze enemy, melumpuhkan musuh di tempat-tempat strategis yang mereka punya, lalu kemudian setelah itu baru masuk land atau army atau angkatan darat, infanteri, cavalry dan sebagainya ke wilayah darat musuh. Tapi biasanya yang akan dilakukan diawali dengan serangan udara. Oke, terkait dengan kekuatan udara, ini beberapa asumsi yang kita bisa bayangkan terkait dengan udara. Kenapa kemudian air power ini sesuatu yang harus take into account. Yang pertama, bicara tentang air power, limitnya apa? The sky itself. Jadi bisa dibilang it is unlimited, akses kemana-mana. Dan agak berbeda dengan laut, di mana laut ada kedalaman tertentu, lalu kemudian di wilayah musuh dan sebagainya. Lalu kemudian darat dengan terrain yang berbeda dan sebagainya. Air power itu unlimited, akses kemanapun bisa dilakukan. Lalu kemudian kemampuan dari air power itu mampu untuk menyakiti musuh baik di darat dan juga di laut. Sesuatu yang bisa dibilang advantage yang lebih besar dibandingkan dengan darat dan laut di sisi ininya ya. Lalu tapi di sisi lain air power juga mahal karena basisnya adalah teknologi, lalu kemudian malah teknologi semakin berkembang pada saat ini, take expensive research and development and expensive expenditure, biayanya kemudian akan mahal untuk pengeluaran dan sebagainya untuk meningkatkan kapasitas di udara. Itu bisa dibilang karakter utama dari air power, walaupun pada saat ini bisa dibilang bicara tentang air power sudah ada unmanned aerial vehicle UAV, drone dan sebagainya yang tidak pakai awak. Dengan tidak pakai awak, collateral damage kemudian menurun, tapi harganya kemudian semakin meningkat. Tapi ya tadi, bagi beberapa negara malah jauh lebih berharga, memang jauh lebih mahal mendidik seorang pilot dibandingkan kehilangan sebuah pesawat, misalnya seperti itu. Tapi ya pesawatnya sendiri bisa dibilang sangat mahal untuk kemudian kekuatannya bisa dicapai oleh setiap negara, sehingga ya kemampuan kapabilitas air power sebuah negara itu biasanya kemudian tergantung juga dengan wealth dan power dia secara keseluruhan, dan tidak semua kemudian bisa memiliki kemampuan untuk meyakinkan bahwa dirinya memiliki air supremacy atau air superiority. Lalu kemudian yang keempat, karena sifatnya cuma di udara, it is hard to attain long-term air control or supremacy. Kenapa? Karena secara sosial manusia ada di darat. Bisa saja kemudian pada satu titik negara tertentu dengan melakukan serangan di udara dan sebagainya bisa memaksa
negara lain untuk kemudian tidak bisa mengakses wilayah udaranya, tapi di sisi lain itu nggak akan lama waktunya. Agak beda dengan take control by ground force. Ketika menggunakan kekuatan darat, ya Anda bisa establish government di sana, lalu kemudian bisa melakukan patrol di sana dan sebagainya. Sesuatu yang sulit untuk bisa dilakukan oleh Angkatan Udara. Jadi efektif, efisien belum tentu. Bisa dibilang secara bicara tentang cepat, ya cepat. Tapi kemudian apakah ini bisa dilakukan dalam waktu yang jangka lama, itu yang kemudian jadi permasalahan. Tapi itu asumsi ketika kita melihat tentang air power. Lalu berikutnya, apa sih peranan yang bisa dimainkan oleh air powers? Pertama adalah terkait dengan air control atau air command, komando di udara atau kontrol di udara, atau bahasa yang lebih besar lagi, lebih grand lagi, itu bicara tentang air supremacy, air superiority. Intinya adalah kemampuan sebuah negara untuk bisa melakukan operasi di udara sesuai dengan keinginan dia dan sebebas mungkin. Dan ini bisa dimiliki oleh sebuah negara dengan punya kapasitas angkatan udara yang cukup kuat. Plus, air control juga dilakukan untuk mendeny enemy air operations. Jadi membuat negara lain itu tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengakses udaranya. Agak mirip-mirip nih dengan yang sebelumnya kita bahas terkait dengan maritime strategy, sea denial dan sebagainya. Jadi sebuah negara ketika dia ingin melakukan air control, dia bisa melakukan operasi militer seenaknya, dan kemudian bisa mencegah negara lain mengakses udara, khususnya malah udara di wilayah dia sendiri. Itu fungsi pertama terkait dengan air control. Fungsi yang kedua, karena sifatnya yang dari udara, kemampuan intelligence yang kemudian menjadi peranan berikutnya dari air power. Dulu, karena tadi dari udara, sebuah negara kemudian bisa mengetahui kondisi di surface-nya seperti apa, atau di daratannya seperti apa, cari informasi dan sebagainya, atau mengimaging, jadi menggambarkan kondisi di darat itu seperti apa. Termasuk kemudian bisa juga memetakan di mana posisi dari pasukan musuh, di mana kemudian industrinya, di mana kemudian persenjataan dan sebagainya. Itu yang sebenarnya sekarang agak tergantikan dengan fungsi satelit. Tapi dulu ketika Perang Dingin, lalu kemudian Perang Dunia Kedua, biasanya kemudian fungsinya adalah untuk memata-matai ini. Atau ya, intelligence atau reconnaissance, itu yang biasanya dilakukan oleh Angkatan Udara. Dan ya sampai sekarang masih banyak dilakukan terkait dengan intelligence dan reconnaissance. Khususnya misalnya akan lebih mudah untuk mendeteksi kapal selam itu dari udara dibandingkan melalui kapal laut, karena kesulitan dia untuk kemudian melihat ya di bawah laut seperti apa. Tapi ketika dari udara akan jauh lebih terlihat. Lalu kemudian berikutnya lagi, ini fungsi esensialnya adalah melakukan serangan. Serangan bisa dalam dua kategori. Yang kategori pertama adalah bombing, melakukan serangan dari udara ke darat. Tujuannya biasanya kemudian melumpuhkan musuh, infrastruktur musuh, lalu kemudian center of gravity dari musuh. Atau attack terkait dengan dogfighting. Kita bisa ngejar atau kemudian bisa bertarung dengan pesawat tempur dari musuh kita. Lalu kemudian berikutnya lagi, kemampuan mobilitas yang cukup tinggi. Lagi-lagi, the sky is the limit for air power. Kecepatannya kemudian cukup besar, cukup cepat, speed, lalu kemudian dengan speed tadi bisa memindahkan barang, bisa memindahkan logistik, bisa memindahkan troops dari satu sisi ke sisi lain. Di sisi lain, kemudian yang bisa dilakukan juga terkait dengan attack tadi, air power bisa melakukan surprise attack, serangan yang kemudian sifatnya mendadak yang tidak bisa diperkirakan oleh musuh. Jadi surprise attack terkait lagi dengan attack tadi. Dan ya sekarang malah ada stealth, teknologi stealth yang kemudian tidak bisa dibaca oleh radar dan sebagainya. Itu membuat
air power kemudian cukup superior kekuatan yang dimiliki. Lalu ini keunikan kualitas yang dimiliki oleh air power. Pertama, mereka atau air power ini punya yang namanya ubiquity. Dia bisa kemana aja, bisa memanuver kemana aja, tiba-tiba sampai di suatu tempat dan sebagainya. Dan dengan kemampuan ubiquity ini, ya air power itu punya freedom of action, punya kemampuan untuk ngapain saja, masuk ke wilayah musuh dengan seenaknya, dan sebagainya. Dan bisa juga kemudian dengan kemampuan ubiquity tadi akan bisa menyerang pihak center atau kekuatan vital dari musuh. Plus bisa saja kemudian akan bisa juga melakukan serangan kepada enemy war making facility, fasilitas industri musuh untuk bisa bangkit untuk perang dan sebagainya. Dan termasuk tadi karena kemampuan dia melakukan reconnaissance. Ini terkait dengan yang kedua, altitude. Karena dengan ketinggian tertentu, ada dua hal yang kemudian bisa dilakukan oleh air power. Sebelumnya kita sudah bicara, at first for reconnaissance. Jadi biasanya mereka melakukan air power ini digunakan untuk melakukan pengintaian, mengintai musuh, ingin tahu di mana posisi vital dari musuh, atau kekuatan utama dari musuh, industrinya ada di mana, gudang senjatanya di mana, lalu kemudian industri pertahanannya di mana, dan sebagainya. Plus dengan kemampuan altitude dia, ini akan bisa memproteksi dirinya. Karena ya di awal-awal dulu, sampai sekarang pun juga, kemampuan negara untuk bisa melakukan tembakan dari surface ke udara itu masih terbatas. Yang akhirnya kemudian dia cukup aman. Apalagi plus misalnya ketika dia tidak terdeteksi oleh radar, itu kemudian akan menjadi keuntungan yang lebih besar lagi. Plus berikutnya lagi adalah reach. Kemampuan mereka menjangkau manapun, dimanapun wilayah di muka bumi ini bisa dijangkau dalam waktu yang sangat cepat tadi. Dan tidak ada geographical obstacle seperti yang terjadi di darat, atau misalnya kondisi-kondisi alam yang seperti terjadi di laut dengan badai dan sebagainya. Dan malah mereka dengan kemampuan dia merich banyak tempat ini, they can breaking through trench. Jadi kalau misalnya ada tembok yang cukup besar atau benteng dari kekuatan negara tersebut, itu bisa ditembus dengan sangat mudah oleh air power. Beda dengan darat atau laut, akan jauh lagi kalau misalnya bentengnya ada di daratan, dan biasanya kemudian ada keterbatasan kemampuan nembakin amunisi dari laut ke darat. Berikutnya lagi bicara tentang speed. Cepat, apalagi sekarang kemudian pakai jet mesinnya, they can reach destination quicker dan kemudian memiliki aerial maneuver capability, dan ini yang biasanya sampai sekarang terus dikembangkan oleh industri-industri pertahanan dari negara-negara maju. Kemampuan manuver yang kemudian cukup baik, termasuk kemudian untuk bisa membalik dan sebagainya. Banyaklah teknologi yang kemudian sedang dikembangkan oleh mereka pada saat ini. Intinya adalah bisa survive di udara, lalu kemudian bisa memenangkan pertarungan dengan sangat mudah. Itu yang biasanya dikejar oleh negara-negara besar ketika mengembangkan persenjataan di bidang kekuatan udara. Oke, itu kita bicara tentang pengantar lah, bisa dibilang terkait dengan apa sih air power, kenapa mereka penting dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pemikiran strategis terkait dengan kekuatan di udara ini. Ada satu tokoh bernama Giulio Douhet. Beliau adalah Italian yang kemudian membangun juga doktrin pertahanan udara untuk Italia. Ini beberapa bisa dibilang postulat dari teori yang dikembangkan oleh Douhet. Pertama, dia bilang bahwa air power is naturally offensive. Jadi air power bukan buat defensif, walaupun memang memiliki kemampuan untuk bisa defensif, tapi secara natural kemampuan utamanya inherently itu adalah offensive.
Kenapa? Karena mereka punya kemampuan untuk manuver, lalu kemudian masuk ke wilayah musuh. Bukan untuk mempertahankan wilayah kita saja. Itu yang pertama. Lalu kemudian pentingnya untuk mengeksploitasi air command. Jadi kalau sebuah negara ingin memenangkan peperangan, dia harus punya air command atau air superiority. Tadi terkait dengan kemampuan untuk bisa melakukan serangan kepada musuh, lalu kemudian kemampuan untuk membuat musuh tidak bisa melakukan serangan balik. Berikutnya lagi, quick victory by early attack on enemy vital centers. Kalau melakukan serangan kepada musuh, apa yang harus di-attack terlebih dahulu? Vital centers-nya. Vital centers-nya tujuannya adalah sesuatu yang bisa menurunkan moral dari sipil dari negara tersebut. Dan bisa juga kemudian ya kayak misalnya industri lah, lalu kemudian tempat-tempat aktivitas ekonomi dan sebagainya. Intinya dengan seperti itu, once command of air is won, jadi ketika komando di udara sudah dimenangkan, dan ini akan meng-attack atau ditujukan untuk menyerang moral dari sipil, kita akan kemudian sipil dari negara tersebut akan mencoba untuk memaksa pemerintahnya untuk mengakhiri suffering yang mereka rasakan dan membuat ya mereka dengan secara mudah kemudian dia bakal menyerah kepada kita seperti itu. Dan harus ada kalau buat Duhe ada pembedaan antara Air Force dan juga force yang lain, Army, Navy, dan sebagainya. Karena Air Force itu punya keunikan sendiri seperti yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Jadi ada pembedaan antara Air Force dengan other forces. Bukan sesuatu yang Air Force adalah pendukung buat Army misalnya. Enggak seperti itu, tapi dia punya tugasnya sendiri. Itu ide dari Duhe. Yang kemudian berikutnya ada tokoh yang menjelaskan juga terkait dengan strategi di udara, Hugh Trenchard, dan ini mirip-mirip juga dengan apa yang dibilang oleh Duhe tadi. Pertama, kemudian yang dilakukan adalah ya air bombing on vital centers, able to breaking the enemy will to fight. Jadi cara berpikirnya kedua-duanya sama-sama bicara tentang bagaimana menghancurkan keinginan musuh untuk melakukan atau untuk berperang. Jadi agak indirect approach-nya, walaupun dengan kekuatan yang sifatnya ofensif. To do so, attacking on industrial and communication targets. Itu yang kemudian harus di-attack. Lagi-lagi ini kan akan terkait juga dengan sipil dari negara tersebut. Yang nanti bisa saja kemudian meminta pemerintahnya, sudahlah kita stop dan kita ikut dengan pihak musuh. Seperti itu. Dan beliau juga mengatakan bahwa the bomber will always get through. Bicara tentang bomber, kekuatan di udara karena kemampuannya yang kemudian bisa melewati benteng dan sebagainya, will always get through. Karena ya tadi, nggak ada obstacles di udara. Dan offensive is stronger form of war buat Hugh Trenchard. Jadi bisa dibilang ya mirip dengan yang tadi bahwa cara berpikirnya adalah offensive. Tapi yang agak membedakan sedikit dengan dari Trenchard dengan Duhe tadi adalah follow suit on international law to make collateral damage still limited. Moralitasnya kemudian masih cukup dimainkan di sini dibandingkan dengan Duhe tadi yang kita hajar terus pihak lawan sekuat-kuatnya. Dan di sini ada aturan internasional yang harusnya kemudian kita bisa mainkan. Karena lagi-lagi aturan internasional menurut Trenchard itu bisa saja kemudian digunakan untuk keuntungan kita. Supaya musuh kemudian tidak melakukan serangan kepada kita dengan seenaknya. Ya, biasanya aturan adalah membuat sesuatu menjadi lebih terprediksi. Oke, lalu kemudian pemikir terakhir kita yaitu William Mitchell, seorang Americans yang kemudian sangat mempengaruhi juga bagaimana Amerika Serikat behave pada saat ini. Independent and equal air force to army and navy was the most efficient means for defending the United States. Jadi harus equal nih antara air force, army dan juga navy. Air force bukan cuma buat supporting untuk army dan juga navy.
Karena ya sebelumnya Amerika Serikat sangat superior di darat dan di laut, lalu kemudian Air Force harusnya lebih superior lagi. Dan ya saat ini negara yang memiliki superioritas di bidang angkatan udara plus dengan teknologi yang paling maju itu dimiliki oleh Amerika Serikat pada saat ini. Dan menurut Michelle, air power could decisively attack enemy fighter center without first defeating enemy armies and navies. Ya, kalau misalnya Anda pakai army, pakai angkatan darat, masuk ke wilayah musuh, Anda harus berhadapan dengan army dari pihak musuh terlebih dahulu. Navy pun juga seperti itu. Biasanya kemudian musuh akan menyebar kapal-kapal lautnya di wilayah pantainya. Anda harus berhadapan dengan navies dari musuh tersebut. Sedangkan air power ini sesuatu yang kemudian berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena sifatnya yang surprise attack, kita bisa melakukan attack tanpa diketahui oleh musuh, waktu dan tempatnya misalnya, lalu kemudian kita nggak akan dihadang oleh kekuatan angkatan udara musuh. Seperti itu. Dan pemikiran Michelle berikutnya adalah air command is prime requirement. It is prerequisite for all other military operations. Jadi malah ini yang paling penting. Air command, komando di udara, superioritas di udara itu penting. Malah kemudian sebelum kita melakukan operasi militer di darat atau di laut, kita pastikan dulu musuh itu sudah kita paralyze dengan cara melakukan serangan di udara. Dan ya itu yang kenapa kemudian di beberapa perang Amerika Serikat melakukan serangan di udara terlebih dahulu. Tujuannya adalah menghancurkan objek-objek vital yang ada di musuh, lalu kemudian membuka jalan buat army atau mungkin navy juga untuk bisa menguasai wilayah darat atau wilayah laut dari musuh. Tapi ini sesuatu yang kemudian harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengurangi damage atau korban di pihak kitanya sendiri, karena harus head to head langsung dengan pihak musuh. Tapi dengan melakukan serangan udara terlebih dahulu, kita udah pastikan dulu musuh kemudian kemampuannya sudah kita gerus sekian persen misalnya. Dan pemikiran berikutnya lagi dari Michelle agak mirip-mirip dengan Duhe dan juga Trencher tadi. Air power is inherently offensive. Jadi tidak ada yang berpikir bahwa air power itu defensif, tapi air power adalah offensive karena kemampuan manuver dia dan kemampuan untuk bisa mengakses wilayah musuh dengan waktu yang sangat cepat. Mungkin sekian untuk pembahasan kita terkait dengan air power. Buat teman-teman yang ada di kelas saya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat WhatsApp group atau WhatsApp group kelas atau melalui Google Classroom. Buat teman-teman yang melihat konten video ini, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Baik, kalau begitu perkuliahan hari ini saya akhiri. Sampai jumpa dan salam sehat semua.